silaturahim. Para jemaah sekalian, di dalam surah An-Nisa ayat pertama, An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Di situ ada kalimat wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian tersebut itu antara satu dengan yang lainnya saling meminta, wal arham, dan hubungan silaturahim, kasih sayang. Jadi orang yang bertakwa itu dekat sekali nuansanya dengan silaturahim. Maka sampai Nabi itu kemudian mengatakan, barang siapa orang yang menginginkan untuk diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah. Kembali lagi, fal yasil rahimah, maka hendaklah ia silaturahim. Kalimatnya menggunakan lam amar, fal yasil. Fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahim. Silah itu artinya nyambung, wasol. Rahim itu artinya kasih sayang. Artinya adalah orang yang bertakwa itu punya nuansa kasih sayang. Nuansa kasih sayang itu lekat. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, siapa orang yang al-fasikun itu adalah wa yufsiduna fil ard, yaitu mereka yang melakukan kerusakan di bumi. Wa yufsiduna fil ard, kerusakan baik itu secara fisik. Mereka melakukan eksplorasi bumi ini dengan serampangan, lalu kemudian habitat-habitat yang lainnya itu hancur, ekosistem kehidupan yang lainnya itu hancur. Dia yang tadinya kemudian danau-danau itu bisa mati dikarenakan eksplorasi yang luar biasa, maka orang itu pun juga dikatakan al-fasikun, orang fasik. Ingat kemarin itu al-fasik itu di antara lain adalah dikategorikan seperti tikus yang keluar dari lubangnya yang membuat kerusakan. Kemarin itu ya. Jadi makanya tikus itu dikatakan apa kemarin? Fuwaisiqah. Al-fa'rah, tikus itu sama dengan fuwaisiqah. Sesuatu yang keluar dari leng teko lubang membuat kerusakan. Siapapun mereka yang dia keluar dari sarangnya, dari rumahnya, dari istananya, orientasinya membuat kerusakan, itu adalah al-fasiqun, orang-orang fasik. Nah, di sini wa yufsiduna fil ard, atau mereka melakukan kerusakan itu secara moral. Ini dahsyat lagi. Lalu kemudian menyarankan para pemuda itu adalah supaya gemar kepada K-pop. Halo. Supaya meniru dan kalau bisa itu mengikuti gayanya K-pop. Itu orang fasik itu. Siapapun itu orang fasik. Apalagi kemudian mengedarkan pornografi, porno aksi macam-macam malah. Kemudian mengedarkan narkoba, itu adalah lebih dahsyat lagi daripada kerusakan fisik bumi. Dia melakukan perzinaan secara terang-terangan, melakukan ketidakadilan yang luar biasa, itu semuanya adalah yufsiduna fil ard, melakukan kerusakan di bumi. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala
menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah tampak kehancuran apa yang ada di daratan maupun yang ada di bumi tersebut itu adalah bima kasabat aydin nas, itu disebabkan karena ulah tangan manusia. Di dalam surat Rum ayat ke-41, surat Rum surat yang ke-30, Zahar al-fasadu, zahara telah tampak al-fasadu, kerusakan, kehancuran, fil barri di daratan, wal bahri dan lautan. Apa itu? Bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah dari tangan manusia. Baik itu dikarenakan tangan manusia itu berbuat langsung, atau undang-undang yang diciptakan lalu kemudian bisa menghancurkan kelautan maupun daratan. Maka orang-orang yang kemudian memutuskan undang-undang itu adalah al-fasikun, orang-orang fasik. Namun ya, jadi karena tangan manusia, ketidakseimbangan alam raya ini, jangan salahkan Allah, tapi itu adalah karena kita manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kenapa? Bukankah Allah itu mampu sebetulnya menahannya toh? Walaupun manusia ngawur lalu kemudian katakan di Freeport yang sudah dikerok kayak begitu, lalu kemudian Allah itu mampu membuntu lagi, memunculkan lagi. Mampu Allah itu. Tidak ada yang sulit. Wong yang tadinya hancur alam raya kemudian dimunculkan utuh lagi, bumi yang baru lagi. Mampu. Tidak ada kesulitan. Tetapi kenapa kemudian Allah tidak lakukan itu? Jawabannya di ujung ayat ini tadi, liyudhiqahum bima amilu, agar supaya mereka merasakan dampak dari apa yang mereka kerjakan, ya, wala'allahum yarji'un, dan supaya mereka itu mau kembali kepada jalan yang benar. Paribasannya begini, ketika orang tersebut itu sudah tidak memperhatikan godnya, aliran air itu, kemudian pokoknya buang sampah di situ, buang sampah di situ, akhirnya dampaknya apa? Banjir. Apakah Allah tersebut itu nggak mampu untuk kemudian melancarkan lagi dengan didatangkan binatang yang kemudian menghancurkan apa? Sampah-sampah itu? Sangat mampu. Tetapi kenapa dibiarkan? Liyudhiqahum, supaya mereka manusia, dia Allah merasakan kepada mereka. Enak toh banjir iku, rasakno saiki, rasakno. Paham ya? Supaya apa? La'allahum yarji'un, setelah merasakan supaya manusia sadar lalu kemudian kembali kepada pola hidup yang benar. Wala'allahum yarji'un. Itu sebetulnya. Ketika kita tidak menjaga makan kita, asal saja perut masalah, itu adalah supaya kita tersebut berpikir la'allahum yarji'un, supaya kita ini kemudian kembali pada pola makan yang benar. Paham ya? Itu maksudnya. Lah kalau kemudian dibiarkan makan wopoai, wah, masya Allah, ya makan wopoai melbu, ya ku jenenge omnibus law itu. Omnibus itu kan segala semuanya itu masuk itu. Ya, itu ya. Jadi kenapa ya kok saya itu kok ngantukan ya? Mari mangan ngantuk, mari mangan ngantuk. Kenapa ya kok begitu? Agar supaya apa? Mereka itu berpikir, oh, gaya makanku begini, gaya hidupku begini. Itu supaya manusia berpikir.
merujuk lagi. Itu maksudnya sebutnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu begitu. Ya Allah, kami ini adalah milik Engkau ya Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Ya. Wa inna ilaihi rajiun, dan seharusnya kita ini harus merujuk kembali kepada aturan Allah. Tidak hanya sekedar kita nanti kembali kepada Allah, tetapi kita di dalam menjalani kehidupan harus merujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa memahami ini ya. Jadi kembali lagi bahwa maksud dari ayat yang ke-27 itu, para jamaah sekalian, ketika orang itu melakukan salah satu dari ketiganya ini, melakukan pelanggaran terhadap janji Allah, dan mereka yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungnya, lalu kemudian mereka melakukan kerusakan, apa kata Allah? Ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah al khasirun, orang-orang yang rugi. Rugi. Ya. Para jamaah sekalian, terkait dengan apa kesehatan kita itu ada apa namanya? Ada sebab akibat. Sebab akibat. Hukum kausalitas sunnatullah itu berjalan. Ya. Oleh karena itu, di antara orang yang ingin terbebas dari al-khasirun, sebagai orang yang merugi, itu apa? Kalau kita lihat di dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Wal 'asri wal 'asri, demi waktu asar, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Lafi khusr, semuanya itu. Imam Asy-Syafi'i itu menyatakan, andai kata Allah itu menurunkan hanya surat wal 'asr ini, sudah cukup bagi manusia untuk menjalani kehidupan itu dengan nyaman. Ini sudah kompleks surat Al-Asr ini, 3 ayat ini. Pokoknya menungso kepingin bahagia menjalani konsep ini tak aja. Andai kan Allah itu menurunkan surat ini, selesai. Manusia itu akan terbebas dari segala kerugian. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Siapa yang tidak rugi? Orang yang beriman. Pertama, alladzina amanu, terus wa amilus sholihat. Lah kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya harusnya segala sesuatu itu merujuk dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kemudian Al-Quran dan As-Sunnah dipertentangkan dengan budaya. Paham ya? Jangan Al-Quran dan Sunnah itu dipertentangkan dengan budaya. Artinya budaya yang harus mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran dipaksa untuk mengikuti. Walau itu kan apa itu? Ketuhanan yang berkebudayaan nantinya. Paham ya? Bahaya itu. Lawang orang Jawa itu wong sing santun itu monggo. Ini orang Jawa. Apakah kemudian ketika kemudian kita menjalankan aturan Allah, jadi misalkan ada orang yang apa namanya, ini sudah berjalan, ini ngimami, sudah terjadi sholat, lalu kemudian apa, tiba-tiba ketika imam batal, orang sampingnya monggo, apa ya begitu? Halo, ewo pekewo mari ini monggo jenengan mawon tengah jeng monggo. Tidak mesti melakukan aturan apa budaya, mestinya ini bagus.
Tetapi ketika kemudian dimasukkan dalam kaidah ubudiyah, itu tidak menjadi bagus. Ada orang salat ini, ada orang salat, lalu sempat ngelewati itu, kemudian won sewu. Budaya kita itu bagus kan? Tetapi ketika ada orang salat lalu kemudian kita won sewu, masuk mungkruk, itu adalah dosanya luar biasa. Tapi apa? Kita harus kemudian bergerak di sampingnya, jangan sampai di depan, kecuali menggunakan sater, menggunakan sutra. Baru kemudian kalau sudah menggunakan sutra, kita berjalan di depannya, gak ada masalah. Ini maksud saya ini ya. Jadi harus bisa meletakkan kapan hal itu kemudian kita menggunakan adab berdasarkan budaya itu kapan. Itu ya. Kira-kira kalau imamnya salah, lalu kemudian mengingatkan cara Jawa, ngapunten imam salah menika. Apa ya begitu? Tidak toh? Kalau bacaannya langsung itu diingatkan. Kalau gerakannya apa? Kalimatnya subhanallah. Kalau perempuan, ada aturan-aturannya. Jangan ini kemudian dianggap itu kemudian kita ini mengimpor budaya Arab. Bukan, ini adalah Islam. Nah, kembali lagi kepada persoalan bahwa al-khasirun pertama alladzina amanu, mereka itu beriman. Kalau ingin tidak rugi, aman. Terus wa amilus sholihat, buktikan dengan beramal saleh. Karena iman itu enggak cukup untuk pengakuan aja. Iman itu enggak cukup pengakuan, tapi pembuktian. Lalu kemudian yang ketiga, tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Saling wasiat, mewasiati tentang kebenaran bil haqq, bil haqqi. Kemudian watawasau bis sabr, saling wasiat, mewasiati, mengingatkan masalah kesabaran. Orang-orang yang melakukan ini itu adalah dijamin tidak rugi dunia akhirat. Oke, kita sudah selesai mengupas ayat ke-27, menuntaskan ayat kemarin ya. Dan kira-kira dari sini ada yang perlu ditanyakan, monggo. Ada? Nyantol enggak kira-kira jenengan? Saya terangkan begini. Berarti qati'ur rahim itu masuk kategori dosa kecil atau dosa besar? Ya. Jadi qati'ur rahim itu, aduh, ya apa ini? Sambitan ya. Qati'ur rahim itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, ada banyak kalau kita berbicara tentang al-kabair, dosa-dosa besar itu, ya, ada begitu banyak. Ada dikatakan sab'atun apa? Al-muhlikat. Jadi ada 7 dosa yang menghancurkan amal-amal kita itu. Jadi al-muhlikat, tar ya supaya urut.
Jadi yang pertama itu adalah qadful muhsanat. Di antara lain itu adalah menuduh orang yang baik berbuat zina. Di antara lain itu adalah asyirk. Itu pertama itu adalah asyirk, mempersekutukan Allah. Jadi orang mengira bahwa syirik itu kecil, dosanya besar. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, ya, la yahbatanna 'amaluka, sungguh benar-benar akan lenyaplah amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu benar-benar termasuk orang yang rugi. Di antara lain itu nanti tidak termasuk 7 tadi. Qati'ur rahim itu adalah dosa besar. Selama kemudian kita syirik itu juga dosa besar. Tetapi bukan berarti kalau kemudian kalau orang tersebut bertaubat kemudian tetap neraka, tidak. Orang yang tadinya memutuskan silaturahim lalu kemudian berupaya untuk menyambung silaturahim, dan itu memang berat. Lawang sampai Nabi itu mengatakan begini, di antara lain orang-orang yang hebat itu apa itu? Orang yang hebat itu 3. Jadi yang pertama itu adalah sil. Sil itu apa? Sambunglah. Man qata'aka. Kemudian apa? At'im man haramaka. Urut-urutannya apa ini? Ini ya, wakti ya. Sekali lagi wakti. Man haramaka, silman qata'aka, wa'fu amman zalamaka. Ini berat-berat semuanya. Yang pertama itu adalah silman qata'aka, sambunglah orang yang berupaya memutuskan hubungan dengan kamu. Dan berat. Kalau silaturahim anjang sana mbek wong apik ambek awak dhewe wis gampang. Ado-ado ya kelakon. Tapi kemudian menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan dengan kita bukan perkara mudah. Nyambung itu angel. Nyambung yang putus. Maka kemudian laisal muwasil lil mukafi. Bukan dikatakan silaturahim orang yang podo apike. Dia, saya sama jenengan semuanya gak ada masalah. Kemudian saya serawungan silaturahim anjang sana, kapan neng gene oma, kapan saya ke sana, itu biasa itu. Laisal muwasil belum. Tetapi al muwasil itu adalah orang yang menyambung yang putus. Lalu kemudian berarti lawang yang kayak begini aja Allah itu menyuruh untuk menyambungnya. Lah kok yang kemudian yang tadinya nyambung kemudian dia memutus? Hanya perkara sepele terkadang. Lalu kemudian apa? Wakti man haramaka, berikan sesuatu kepada orang yang enggak ngereken kamu. Kalau Pak Khotib itu kemudian panen ikan kemudian ke B922 teko nang ngene kono nggawa Ustaz, lalu kemudian saya dapat apa-apa kemudian ke Pak Khotib, biasa.
Paham ya? Tetapi kemudian kalau orang ini nggak pernah ngarepe omah, gak tahu ame ambune tok dibagi, tapi orang nyiprat belas, lalu kemudian kita memberi ketika kita tersebut itu apa namanya, mendapatkan sesuatu, itu luar biasa. Berat ini kelompok berat-berat. Yang ketiga lebih berat lagi, wa'fu amman zalamaka, dan maafkan orang yang telah menzalimi engkau. Di antara lain sahabat yang dijanjikan surganya oleh Allah itu karena apa? Ketika dia tidur, tidak ada dendam lagi kepada siapapun. Jadi ini ya, qati'ur rahim. Ingat, memutuskan silaturahim itu adalah dosa besar. Ada asyirk, ada sihir, wa qatlun nafs, membunuh manusia itu adalah, apalagi kemudian yang dibunuh itu adalah orang yang beriman. Karena hilangnya nyawa orang yang beriman itu jauh lebih berharga daripada hilangnya dunia seisinya. Ya, hilangnya nyawa orang beriman satu itu lebih berharga di sisi Allah daripada hilangnya dunia seisinya. Min zawalid dunya wa ma fiha. Nah, itu adalah memutus silaturahim. Apakah silaturahim itu hanya hubungan darah? Paham ya? Apakah silaturahim itu hanya karena hubungan kekerabatan, hubungan darah? Saya sama kakak saya, sama dengan Mbak Yu saya dengan Pak D, saya keluarganya Pak D. Apakah itu? Bukan. Bukan. Tetapi silaturahim itu adalah hubungan kasih sayang person satu dengan person yang lainnya. Itu. Maka kemudian kalimatnya Nabi itu adalah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kamu kepada penduduk bumi, niscaya di langit sana akan merahmati kamu. Berat. Sing ngomongi wabot ini. Ya. Jadi sik rodok kudu ngibeng aja. Kalau ini yang duduk-duduk wis lerem matine san. Nah, ini masih belajar ya. Ya. Jadi itu. Udah ayat ke-27, ayat ada lagi yang monggo silakan. Untuk memaafkan orang yang mendolimi kita, kadang terbersih di pikiran ini. Kita mengedukasi dia untuk tetap berbuat dolim. Kita cenderung udah jangan ngasih maafkan. Gimana? Kalau kita mau memaafkan orang yang mendolimi kita, kadang ada di pikiran ini, jangan maafkan dia, karena kalau enggak dia akan dolim terus. Jika kita tidak cenderung untuk tidak memaafkan. Iya. Yang pertama, kita dididik oleh Allah sebetulnya lewat doa oleh Nabi ya. Apalagi khususnya ketika Ramadan. Apa doa kita? Apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Wenake ngono tok awakmu. Ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
maka maafkan aku. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu adalah Maha Pemaaf, afuun. Tuhibbul afwa, Engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Ngapunten. Orang yang kemudian tidak memaafkan, ya. Sekali lagi, suatu ketika Rasulullah itu ketika melihat Wahsy. Wahsy itu adalah seorang budak yang dimana dia tersebut dengan ketajamannya untuk melemparkan tombaknya itu menyebabkan paman Rasulullah Hamzah dalam perang Badar itu meninggal dunia. Lalu kemudian Hindun enggak toso itu apa? Enggak lego kalau Hamzah hanya mati karena apa? Karena saudaranya Hindun itu mati di tangan Hamzah. Maka kemudian dia membedah dadanya Hamzah dan kemudian diambil ulu hatinya dan kemudian jantungnya itu dimakan oleh Hindun. Lalu kemudian Rasulullah itu tahu siapa yang melempar tombaknya itu. Lalu kemudian Wahsy karena merasa dikhianati oleh Hindun, tidak dimerdekakan dan tidak dikasih upah, maka kemudian dia mogok, lalu kemudian dia berislam. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian ketika melakukan halaqah gini, kajian ini, Wahsy ada di depannya. Apa yang terjadi? Rasulullah itu kemudian langsung meleleh air matanya dan kemudian menyatakan kepada Wahsy, wahai Wahsy, tolong engkau di belakangku. Paham ya? Engkau di belakangku. Lalu kemudian Wahsy ini kemudian, ya Rasul, apakah engkau tidak memaafkan aku ya Rasul? Rasul mengatakan, bukan Wahsy, engkau sudah saya maafkan, tetapi memoriku ketika melihat engkau itu terbayang ketika engkau lemparkan tombak kepada Hamzah. Tidak ada dendam itu, tetapi langsung nangis Rasul itu. Wis ning ngene bahasane kok ora sido ngaji, nangis wae dia. Sampai begitu. Artinya adalah ketika kemudian kita ketemu pada orang yang kemudian bikin masalah dengan kita, lalu kemudian kita say hello, karena kemudian kalau akrab-akrab nanti akan menciptakan itu lagi, itu boleh, asal tidak ada dendam. Karena orang yang dendam itu sekali lagi rugi. Sing didendami guyu-guyu, paham ya? Apalagi yang didendami itu disanjung-sanjung orang. Mbok kon. Kenapa Allah itu menyuruh untuk memaafkan? Di antara lain penyakit fisik kita, hancurnya badan kita, fisik kita itu di antara lain adalah karena tidak bisa memaafkan orang. Nah, artinya adalah terus bagaimana kita harus mengedukasi. Karena terkadang orang itu gak ngerti, karena mungkin budayanya orang itu di wilayah yang ngono itu gak apa-apa. Paham ya? Lalu kemudian kita edukasi dengan apa ya? Dengan Islam. Islam iku ngono iku ora oleh. Wis meneh saya kita maafkan, meneh ojo melakukan begitu. Bukan berarti kemudian orang memaafkan itu kemudian membiarkan orang itu dalam kezaliman. Dan orang itu sebetulnya Nabi mengatakan apa namanya? Jadi apa itu bahasanya, saya itu lupa. Ya Rasul, kalau kemudian apa namanya orang yang zalim dia itu kita tolong, itu adalah orang yang berbuat, orang yang dizalimi kita tolong, itu faham saya. Tetapi bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Adalah cegah dia dari melakukan kezaliman. Nah itu.
Mencegah orang itu dari berbuat kezaliman diberitahu atau dicegah secara fisik, ya, atau kemudian dicegah dengan nasihat, maka itu adalah upaya kita menolong orang itu dari melakukan kezaliman. Jadi jangan dibiarkan dia terus tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kezaliman. Oleh karena itu, kalau bahasa Nabi lagi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila engkau melihat sebuah kemungkaran, rubah ya dengan tanganmu, punya kuasa. Kalau sekiranya tidak, fabilisanihi, maka dengan lisannya. Kalau tidak, fabiqalbihi, maka dengan hatinya. Orang yang dengan hati itu wa huwa adhaful iman, orang yang lemah imannya. Jadi itu, apapun memaafkan itu adalah jauh lebih nikmat. Baik itu nikmat tidak membebani di pikiran kita, tidak membebani di hati kita. Kalau enggak itu jeduk ketemu ambek wonge jeduk mati ya, mati ngenes. Oleh karena itu kenapa hasud itu tidak boleh, itu kenapa bahayanya luar biasa. Kalau bahayanya apa, bahasanya Nabi, fa innal hasada takulul hasanat. Hasud itu adalah bisa memakan segala kebaikan-kebaikan, kama takulun nar al-hatabah, sebagaimana api tersebut itu melahap habis. Kenapa kok hasud itu dilarang? Iya, karena hasud itu enggak merasa nyaman ketika ada orang lebih mapan dari dirinya. Mari ini neng gini perempatan, mari ini ono mobil wah, aku ya iso. Ayo, mari ini ono tonggone pagar romae dibangun, tukon dia duwite. Mari ini sak semeter pagarnya diganti meneh oleh tekon dia, ya paling korupsi. Paham ya? Gak nyaman orang itu. Mari ini tonggone ganti bojone, polanya habis meninggal dunia. Ya. Halo Pak RW. Saya Pak Khotib dah itu. Pak Khotib apa sampingnya? Pelanggaran. Jadi ketika ganti bojo wahyu pisan, loh mati jedek itu nantinya. Nah, jadi kenapa orang yang orang sombong itu juga begitu? Kenapa dilarang? Karena begitu kemudian ada orang yang lebih tinggi lagi kemampuannya, dia sakit hati itu. Karena orang ingin mempertahankan kesombongannya itu berat. Jadi kenapa hal-hal yang buruk kita dilarang? Itu adalah dikarenakan Allah itu sayang kepada kita. Sayang kepada kita itu. Nah, itu jadi edukasi, bukan berarti kita diam, tapi diberitahu. Beritahu aja ngene. Meneh-meneh aja ngono meneh tak gibeng ngono. Karena kalimat wal afina anin nas di dalam surat ketiga ayat 133 dan 134 itu, di sini ada al afina anin nas. Orang yang al afina itu memang di dalam hati itu tidak ada guratan sama sekali. Wes gak ono coretane, gak ada. Clear. Maka memang kita harus berlatih memaafkan. Ngapunten, banyak orang itu seorang laki-laki, ngapunten ya, seorang laki-laki yang kemudian tidak terima bojone rewel, dipikir ngenes, ya, kek game over nantinya. Ya. Kalau ceritanya Umar bin Khattab itu ketika istrinya gak begitu itu, sudah biarkan.
dia capek ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin ini. Udah. Lah perempuan itu kalau capek, marah-marah, sampean ojo murang-muring. Apa sampean niku? Tambah gitu, tambah nyatek. Gitu ya. Tetapi terus bagaimana? Sudah diem terus maring sanjung, Masya Allah, ayune bojoku rek. Karena perempuan itu pengapesannya ning ngene telinga. Di telinga itu lemen wae. Ya. Ya Pak Seno ya. Apa maneh kemudian dilem terus melbu duit nang kene-kene. Ah sakake 10 yuta ngono lek gak apa-apa. Mantap. Nah. Oke. Al-afina anin nas. Sudah itu, monggo berikutnya. Ada lagi silakan. Oh iya, tadi saya lanjutkan. Laki-laki yang tadinya yang ngenes tadi itu enggak memaafkan, enggak memahami itu ya. Ngapunten, itu kemudian dampaknya secara psikis itu luar biasa. Secara fisik pun juga luar biasa. Mikir ngenes, wajah boros. Ngerti wajah boros itu? Cepet tuwek. Coba orang dablek itu wajahnya tenang. Ada orang itu jedar mari wis. Tapi ada orang itu rupanya halus tapi itu ya. Jadi kadang ilmu dablek itu juga perlu. Tapi bukan berarti sampean dikandani wong terus ndablek gak begitu. Aja dilebon hati. Jangan. Kalau semuanya dimasukkan hati, aduh payah. Maka sebetulnya apa? Orang yang hatinya halus itu sebetulnya apa? Orang yang tidak mudah terapa itu. Ya, tapi orang yang hatinya kasar, dia omongin titik itu ngamuk. Paham ya? Itu bukan hatinya halus, tapi kasar itu. Nyantol terus. Nah, oke. Ada lagi? Monggo. Ini pengganti Ustadz Wafi ini. Ya. Maafkan ya Ustadz Wafi ya. Insya Allah sudah berupaya. Saya telepon juga, Ustadz Habib sudah telepon. Tapi ya itu, terkadang itu. Dulu kita punya Ustadz yang rutin Jumatan. Ngapunten, ketika sudah berangkat Jumatan, tiba-tiba di jalan, mudah-mudahan tidak seperti itu, kecelakaan. Sampai kemudian Allah yarham, Ustadz itu meninggal dunia ya. Masih ingat itu berapa kali itu kecelakaan. Pokoknya bolak-balik ya, undangan di mana kecelakaan. Ya. Jadi itu. Apa? Ya. Oh, sudah pernah ke sini. Oh, saya belum pernah tahu. Oh iya, Ramadan ya. Ramadan ya. Oh. Mungkin KPN Majadi kewesan perubahan. Oh iya, mudah-mudahan kalau ada uzur sakit disembuhkan oleh Allah SWT. Demikian para rawuh ingkang kinurmatan ingkang saged kula aturaken enjang menika menawi wonten kirang langkungipun nyuwun agunging samudra pangaksami. Monggo sesarengan anggenipun kita pungkasi pengaosan menika kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.